Ini adalah cara membuat paha ayam goreng renyah di rumah. Mulai sekarang, kita bisa membuat paha ayam goreng sendiri di rumah. Kita bisa menyesuaikan jumlah tepung sesuai selera. Caranya sangat sederhana dan juga cepat. Biasanya, saya lihat orang-orang membuat paha ayam goreng di toko. Sangat enak, tetapi ketika saya membuatnya di rumah, setelah digoreng, tepungnya tidak mengembang berserabut. Atau adonan tepungnya tidak menempel pada kulit. Rasanya tidak enak. Tapi sekarang saya tahu cara membuatnya yang sangat enak. Jadi saya bagikan kepada teman-teman. Untuk membuat hidangan ini, hari ini saya akan menggunakan sekitar 1,5 kilogram paha ayam ya. Dan paha ayam ini adalah paha ayam broiler. Dagingnya empuk, jadi saat menggoreng paha ayam ini akan lebih enak. Paha ini, menurut saya besar dan juga agak tebal. Jadi sekarang kita akan sayat seperti ini agar bumbu meresap saat dimarinasi. Dan juga saat dimasak, paha ayam akan matang merata. Dan untuk membuat paha ayam ini, sekarang saya akan merebusnya sebentar. Kita tambahkan sedikit garam, sedikit cuka, lalu saya akan menambahkan bawang merah, jahe. Kita masak air ini hingga mendidih. Lalu saya akan memasukkan ayam ke sini untuk direbus sebentar. Menurut saya, dengan merebusnya sebentar seperti ini, saat digoreng, daging ayam di dalamnya tidak akan menjadi kering. Selain direbus seperti ini, teman-teman juga bisa mengukusnya sebentar. Agar saat digoreng, dagingnya matang dan empuk, rasanya lebih enak. Setelah direbus, sekarang kita tiriskan. Lalu masukkan ke dalam wadah untuk dimarinasi. Bumbunya, saya akan tambahkan bawang putih bubuk, gula, kaldu bubuk. Tambahkan sedikit lada dan sedikit saus sambal. Jika ada yang tidak suka pedas, bisa tidak usah. Menambahkan saus sambal. 2 sendok makan tepung bumbu serbaguna, lalu kita aduk rata. Agar ayamnya harum dan gurih, saya akan merendamnya dengan susu segar ya. Saya tambahkan sekitar 400 ml susu segar. Kita tuang hingga ayam terendam seperti ini. Lalu kita aduk rata agar ayamnya meresap dengan susu segar. Kita marinasi sekitar setengah jam hingga 1 jam. Jika ada waktu, teman-teman bisa membiarkannya lebih lama. Sekarang, saya akan angkat ayamnya dan sisa air marinasi ini. Ini adalah air susu dengan bumbu, jangan dibuang. Kita akan menggunakannya untuk membuat adonan tepung ya. Sekarang kita akan membuat wadah adonan basah. Pertama, saya akan memasukkan 300 gram tepung bumbu serbaguna ke sini. Tambahkan 1 butir telur ayam, lalu saya akan menambahkan sisa air marinasi ayam, kita masukkan. Dan saya tambahkan sekitar 100 hingga 150 ml air biasa lagi. Kita akan aduk rata. Jadi wadah tepung ini adalah wadah adonan basah untuk mencelupkan ayam nanti. Selain wadah adonan basah ini, kita juga harus menyiapkan 1 wadah adonan kering ya. 2 jenis tepung, adonan basah dan adonan kering. Untuk adonan kering, saya akan menaruhnya di dalam wadah atau kotak. Lalu teman-teman letakkan ayam di atasnya. Lalu kita akan melapisi ayam dengan lapisan tepung kering ini. Saat kita melapisi dengan lapisan tepung kering ini, kita bisa melapisi semua paha ayam sekaligus. Lalu setelah selesai dilapisi semua, kita akan beralih ke mencelupkan ke dalam adonan basah. Dan saat kita mencelupkan ke dalam adonan basah ini, saat dicelupkan, langsung digoreng, jangan dicelupkan terlebih dahulu ya. Kita celupkan ke adonan basah, lalu kita celupkan lagi ke lapisan tepung kering. Adalah lapisan tepung ini. Setelah kita lapisi rata, kita akan hentakan seperti ini. Agar tepungnya rontok dan menciptakan serabut-serabut. Saat digoreng akan sangat cantik. Dulu saya tidak tahu cara membuatnya, teman-teman. Saya hanya mencampur tepung lalu mencelupkannya dan menggoreng. Itulah sebabnya tepungnya tidak menempel pada paha ayam saya. Saat digoreng, tepungnya terpisah. Dan ayamnya terpisah, tidak menempel. Sekarang saya baru tahu cara membuatnya. Ayam ini akan saya goreng sekitar 15 hingga 20 menit. Tergantung pada api besar atau kecil yang kita gunakan. Tetapi untuk menggoreng ayam ini, pada awalnya kita akan menggunakan api besar. Sekitar 5 menit pertama dengan api besar. Lalu menit-menit berikutnya, kita akan menggunakan api sedang. Agar ayam matang perlahan di bagian dalam. Jika kita menggunakan api terlalu kecil, ayam akan menyerap minyak. Dan tidak akan enak. Agar ayamnya renyah dan enak, saya akan menggorengnya 2 kali. Jika di rumah, kita ada acara menjamu tamu, teman-teman bisa menggorengnya sekali terlebih dahulu. Ketika waktu makan tiba atau saat menjamu tamu, teman-teman goreng lagi untuk kedua kalinya. Setelah digoreng, langsung dimakan, agar renyah, panas, dan enak ya. Untuk kedua kalinya, kita goreng dengan api besar. Dan kita goreng sekitar 2 hingga 3 menit saja. Agar ayam kita menjadi renyah. Setelah digoreng, saya angkat dan letakkan di atas saringan, agar minyaknya tiris. Nah, begitulah cara kita membuat hidangan paha ayam goreng. Menurut saya, paha ayam goreng yang dibuat dengan cara ini, paha ayam kita akan sangat harum dan gurih. Karena kita memarinasinya dengan susu. Dan saat digoreng, akan ada serabut-serabut. Terlihat persis seperti yang dijual di toko, sangat enak. Renyah dan harum, warnanya juga cantik. Sekarang saya sudah selesai membuat paha ayam goreng. Saya undang teman-teman untuk makan bersama saya ya. Ini dikocol dengan saus sambal, rasanya sangat enak.